Oke teman-teman, selamat datang di video saya. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial ataupun berbagi kepada teman-teman caranya gimana sih supaya website kita itu bisa menerima artikel orang lain tanpa orang lain itu login ya, atau biasa disebut dengan guest post. Jadi kita mengunjungi halaman kita gitu, orang mengunjungi website kita, tapi dia bisa submit artikel ke website kita. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada guest post website ya. Saya diminta untuk menginputkan nama, alamat emailnya, post title ya. Ini saya pakai yang menyelami dunia sastra ini. Kemudian ini question kayak captcha gitu. Nah, kemudian post kontennya saya kasih test post. Oke, judulnya ini dan post kontennya ini ya. Oke, saya coba submit. Nah, nanti bakal muncul keterangan di sini. Oke. Nah, kemudian ya artikel yang udah disubmit nanti bakalan masuk ke dashboard post kita, artikel kita, dimana statusnya masih tertunda gitu. Jadi nanti tugas kita ya seleksi lagi gitu teman-teman. Oke. Nanti kalau kita bisa sunting dulu, kemudian sesuaikan judulnya. Di sini kategorinya teman-teman sesuaikan lagi dengan artikelnya. Kemudian yang terakhir itu kasih gambar ya di sini. Oke, thumbnailnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah cocok, baru diterbitkan, baru dia diterima di website kita. Dan juga orang lain sudah berkontribusi gitu menulis artikel di website kita. Oke, mungkin itu demo yang akan kita buat kali ini. Nah, sekarang kita proses pembuatannya ini di website Buta Buku ya. Kita beralih ke website saya yang satunya, yaitu Petik Berita. Ini belum ada guest postnya. Oke teman-teman, jadi kebutuhan yang harus kita install di awal ya, ini saya tampilkan dulu awal menu WordPress-nya ya. Di bagian plugin ya, kita install plugin ya. Kemudian kita tambahkan plugin baru ya. Ada dua plugin ya yang harus kita install. Yang pertama tentunya untuk customize untuk mengcustom halamannya, tampilannya kita menggunakan Elementor. Nah, Elementor sendiri ini merupakan sebuah plugin yang bisa kita gunakan ya untuk mengubah tampilan-tampilan kita ya, tampilan halaman di website kita. Oke, silakan nanti teman-teman cari yang Elementor ya, website builder yang ini ya teman-teman. Oke, silakan diinstal. Nah, ada dua plugin yang harus kita install. Yang pertama tentunya Elementor ini ya, kalau sudah kita aktifkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya user submitted. Nah, oke, sebelum install plugin yang kedua kita setup dulu nih ya. Kalau teman-teman udah punya akun ya boleh kalau create dulu ya, atau bisa skip kalau teman-teman udah punya akun ya. Nah, oke, ini kita bisa pilih dulu ya untuk jenis Elementor kita mau dipakai buat apa, buat custom CSS atau apa, atau kalau ada skip pilih skip aja teman-teman. Oke, nah kalau sudah, ini tampilan pertama di Elementornya ya. Nah, tapi untuk saat ini kita belum masuk ke Elementornya, tapi kita balik lagi dulu ya di plugin yang kedua ya. Oke, yang plugin yang kedua adalah ini teman-teman, plugin add new plugin. Oke, silahkan cari di Google user submit post. Oke, jadi biar bisa nge-submit si usernya gitu. Jadi teman-teman cari aja yang USP ini ya.
Oke, kita install sama seperti awal. Setelah install kita aktifkan gitu. Nah, oke, setelah itu kita buat halaman dan juga settingnya. Nah, proses pembuatannya, yang pertama kita sesuaikan dulu teman-teman yang bakal tampil nanti apa aja gitu di formnya. Di bagian setting nih ada submit post nih ya. Nah, ini di bagian plugin setting. Nah, ini formnya ini yang di awal itu saya menampilkan apa aja nih. Misal teman-teman ngebutuhin username dari yang nulis itu siapa. Kalau membutuhkan ya enable and required. Required ini diwajibkan gitu ya, user email. Kalau perlu ya di enablekan. Kalau enggak ya tinggal disable. Oke. URL ini disable aja. Post title ini ya tentunya wajib gitu ya. Kemudian oke, tadi kita pakai post title-nya kita enable ya. Kemudian tag-nya saya disable aja gitu biar nanti saya yang nentukan. Kategorinya juga disable. Post kontennya tentunya ini yang wajib gitu ya. Nah, change question ini ya, challenge question itu yang pertanyaan ya. Ini kalau mau captcha-nya diaktifkan ya aktifkan ya. Ini saya disable aja. Dan yang paling penting ini saya image upload ini yang saya disable karena biasanya itu rentan dengan serangan-serangan dari hacker gitu, orang-orang yang berniat jahat gitu sama website kita, makanya saya disablekan. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini kita tipenya kalau orang submit itu bikin halaman atau bikin postingan gitu yang ini. Nah, statusnya ini tadi yang di awal saya bilang karena saya maunya pending dulu ya, ini pilih yang pending. Tapi kalau mau langsung publish ya boleh langsung publish gitu teman-teman. Oke, ini adalah pesan ketika dia sukses gitu ya. Ini kalau dia error gitu. Oke, kalau sudah silahkan teman-teman save saja, cukup 2 itu ya. Yang pertama yang pertama perlu di setting. Kemudian yang kedua, kita buat halaman untuk si orang itu mau posting di mana nih. Nah, ini saya tambahkan baru ya, halaman baru ya. Nama halamannya misal adalah posting artikel. Oke. Karena kita mau pakai template punya saya agar sama persis, kita pakai Elementor tadi. Elementor ini selain gunanya untuk desain tampilan kita, ini juga enaknya gitu bisa di export dan import. Jadi ketika kita udah buat tampilan di website lain, mau kita masukin lagi di website kita sendiri atau website berbeda dari yang kita edit, nah itu bisa diekspor dari si Elementornya. Oke. Untuk tutorial cara ekspornya nanti teman-teman bisa cari lagi, tapi di sini kita akan bahas gimana caranya memasukkan template yang udah ada gitu. Nah, caranya gini, bagian pengaturan. Oke, bagian pengaturan ya, kemudian di mana ya? Di bagian ini ya, biar nol semua tadi. Pilih yang Elementor Canvas tadi ya, bagian pengaturan ini ya. Pilih yang Elementor Canvas biar dia tampilannya kosong gitu, nggak ngikutin tema bawaan gitu ya. Kita pilih gambar file ini ya. Kemudian kita bagian templates nih ya. Oke. Kita upload gitu file JSON kita. Nah, ini saya sudah ada ya. Sebentar, ada di templates. Nah, ini Elementor Go Expose. Oke. Continue, enable and import. Nah, ini adalah proses import datanya atau import tampilannya. Kemudian tinggal di insert aja. Nah, nanti dia otomatis akan ada halaman seperti punya saya persis gitu teman-teman. Oke ya. Nah, ini jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja ya untuk
isi-isinya. Nah, kalau sudah silakan teman-teman publish. Oke. Ini karena saya nggak mau custom lagi halamannya, jadi langsung publish saja. Tapi kalau misal teman-teman mau custom lagi ya it's no problem, tinggal disesuaikan aja untuk isi-isinya. Sebentar, ini tadi Elementor canvas. Oke, kita publish dan kita tengok. Oke teman-teman, oke mungkin demikian ya terkait gimana caranya kita bisa bikin GUI post di website kita, yang semoga nanti bisa teman-teman praktekkan di website teman-teman sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait hal-hal lain yang berkaitan dengan WordPress juga teman-teman. Oke, ini linknya, link publiknya mana ya? Oke, saya lihat dulu di halaman yang lain. Oke, page. Ini view yang ada Elementornya. Oke teman-teman, demikian ya tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan juga selamat mencoba.